Saya hitung 3, 2, 1. Tenggelamkan. Nah, begitu boleh tenggelamkan kapal, wah jingkrak-jingkrak, saya senang sekali. Biasanya dia, "Oh, I saw you on TV today." "Oh yes, it was in where? In Natuna." "Ya," saya bilang. "You blowing ship again?" "Yes." "Datang duta besar Thailand." "Excellency, apologize, karena yang ditenggelamin kapal Thailand kan." Saya bilang, "Ya, ambasador, apologize," gitu, Pak. Sama-sama minta maaf. Nah, ini ada kabar yang cukup mengejutkan sekali ya. Apakah di sini Menteri Susi Pujiastuti digadang-gadang akan menjadi menteri dari Prabowo Gibran? Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu sih, pada awal Juli 2023 misalnya, di situ bahkan juga Susi Pujiastuti di sini ya setidaknya bersilaturahmi lah ke rumah Pak Prabowo Subianto, dan bahkan juga menyinggung soal tentang menenggelamkan kapal dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak hanya itu saja, Pak Prabowo Subianto bahkan juga saling mengunjungi, yaitu ke rumah Menteri Susi Pujiastuti, mantan Menteri Susi Pujiastuti di sini. Nah, di situ kan terlihat ya kedekatan antara kedua tokoh di sini, menurut saya sangat dekat sekali ya. Ya, walaupun saya sih tidak mendukung dari Pak Prabowo Subianto, tetapi saya sangat setuju sekali ya ketika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di sini menjadi menteri lagi. Ya, menteri lagi juga pada menteri yang sama pada dahulu kala, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Terbukti di situ sepak terjang mantan Menteri Susi Pujiastuti di sini akhirnya ditakutilah oleh kapal pencuri ikan. Dan bahkan dari berita-berita yang beredar di sini, bahkan pada waktu lalu ketika mantan Menteri Susi Pujiastuti di sini menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, bahkan juga sudah tegas menindak, yaitu bahkan ada total 556 kapal yang ditenggelamkan karena kedapatan mencuri ikan di Laut Indonesia. Menurut saya di sini sangat keren sekali, dan akhirnya juga ya sebagai negara maritim ya di Indonesia, jadi harus ekstra tegas lah untuk menjaga kapal-kapal lain mencuri ikan di laut di Indonesia. Menurut saya apa yang dilakukan Menteri Susi Pujiastuti di situ adalah gebrakan yang sangat keren sekali, yaitu apa? Menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menurut saya sangat keren sekali. Di sini saya bahkan juga ada video pada waktu lalu ketika Menteri Kelautan dan Perikanan di sini menenggelamkan kapal pencuri ikan. Seperti ini videonya. Saya hitung 3, 2, 1. Tenggelamkan. Nah, dari sini saja sangat keren sekali, yaitu ketegasan Menteri Susi Pujiastuti. Nah, di sini juga yaitu Menteri Susi selain ditenggelamkan, 10.000 kapal pencuri ikan telah keluar dari Laut Indonesia. Bayangkan, yaitu seharusnya kekayaan laut Indonesia ya bisa memberikan nafkah kepada para nelayan, tetapi banyak pencuri ikan di sini ya akhirnya seperti itu. Kadang-kadang kapal pencuri ikan di situ sangat canggih-canggih sekali. Wah, jadi bukan kapal-kapal biasa. Jadi menurut saya sangat tegas sekali lah, dan saya berharap ya Menteri Susi Pujiastuti besok dijadikan menteri lagi lah, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut saya sangat cocok sekali, apalagi juga Susi Pujiastuti di sini sangat cinta terhadap laut, terhadap pantai dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali dan sangat cocok sekali ketika Susi Pujiastuti di sini dijadikan Menteri Kelautan dan Perikanan. Di sini bahkan juga ada cuitan dari Partai Sosmed. Di sini dalam pertemuan sebelum kampanye, Bu Susi menyampaikan pada Pak Prabowo tentang kapal-kapal asing yang kembali mencuri ikan di perairan Indonesia. Pak Prabowo menjawab, besok tenggelamkan saja Bu. Apakah ini termasuk kode ya? Yaitu
Susi Pujiastuti di sini akan dijadikan Menteri Kelautan dan Perikanan lagi? Wah, kalau iya, saya sangat setuju sekali. Di sini sambil menyertakan video dari Susi Pujiastuti yang sangat senang sekali jika menenggelamkan kapal pencuri ikan di sini. Nah, begitu boleh tenggelamkan kapal, wah jingkrak-jingkrak, saya senang sekali. Dan ada hati kecil di sini bangga, Pak. Indonesia finally can say we can do it. Jadi selesai itu ya tidak ada yang komplain, Pak. Kadang-kadang tiap berapa minggu biasanya kan di Jakarta tuh ada 70 embassy, 70 lebih kedutaan. Dia punya hari kemerdekaan masing-masing. Jadi once a month pasti ketemu dengan duta besar tadi dalam pesta itu. Biasanya dia, oh I saw you on TV today. Oh yes, it was in where, in Natuna? Ya, saya bilang. You blowing ship again? Yes. Datang duta besar Thailand. Excellency apologize karena yang ditenggelamin kapal Thailand kan. Saya bilang, ya ambasador apologize gitu, Pak. Sama-sama minta maaf. Nah, jadi di sini memang gara-gara menenggelamkan kapal di situ, akhirnya juga negara-negara lain ya secara tidak langsung sungkan lah, yaitu menghormatilah kedaulatan dari Indonesia sendiri. Menurut saya sangat keren sekali lah di sini. Nah, di sini ada berita pada waktu lalu, yaitu 12 April 2023 Susi Pujiastuti temui Prabowo yang ganggu pertahanan tenggelamkan. Wow, bahkan di sini juga pesan-pesan dari Menteri Susi Pujiastuti juga sangat keren sekali. Nah, di sini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kemenhan pada 12 April yang lalu. Susi cerita soal bahas isu pertahanan dengan Prabowo. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial yang menampilkan momen pertemuan dan bincang-bincang mereka. Nah, jadi menurut saya di sini memang agak mirip-mirip ya. Di situ yaitu Pak Prabowo Menteri Pertahanan, ya di sini Pujiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan juga ya setidaknya mempertahankan yaitu laut-laut Indonesia dari para pencuri ikan di sini. Menurut saya sangat keren sekali. Jadi bisa jadi besok ketika Susi Pujiastuti dijadikan menteri lagi, Menteri Perikanan dan Kelautan misalnya, di situ pasti akan ditambah lah, yaitu tentang keamanan laut Indonesia misalnya, karena juga Indonesia negara maritim ya, jadi memang harus benar-benar dijaga dan juga harus tegas lah terhadap kapal asing pencuri ikan di sini. Nah, dari sini yang pasti pesan dari beliau yang mengganggu pertahanan Indonesia harus kita tenggelamkan, tulis Susi Pujiastuti. Kita tenggelamkan sesungguhnya kata-kata yang kerap diucapkan Susi Pujiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski kini tak lagi menjabat, kalimat itu masih suka diucapkan Susi di media sosial saat berinteraksi dengan netizen lain atau saat mengomentari pemberitaan. Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Susi disebut datang sekitar pukul 13 sama putri dan menantunya. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Susi juga disebut berbincang-bincang dan mengenang momen-momen mereka di masa lalu. Ya, semoga sajalah di sini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ya bisa ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto menjadi menteri yang dulu sempat heboh dan bahkan juga menurut saya sangat sukses sekali, yaitu dalam hal kedaulatan maritim di Indonesia. Menurut saya sangat keren sekali. Ya, semoga sajalah apapun itu besok pada periode 2024 hingga 2029 siapapun presidennya, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.